Oke anak-anak, dipersiapkan bukunya ya. Sekarang kita akan membahas mengenai garis lurus. Nah, waktu di SMP mungkin sudah pernah diajarkan mengenai garis lurus, di mana garis lurus itu secara umum dibedakan menjadi dua. Ya, jadi ada yang disebut dengan GLB, ada yang disebut dengan GLBB. Nah, keduanya ini sudah tidak asing kalian dengar ya. Jadi kalau GLB itu gerak lurus beraturan dan GLBB itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah mengenai GLB. Nah, dalam poin-poinnya nanti yang kita bahas itu ada beberapa poin. Nah, untuk yang pertama kita bahas mengenai jarak dan perpindahan. Nah, anak-anak, sebenarnya kalau jarak dan perpindahan kan mungkin sudah biasa kalian lakukan, kalian dengar juga. Nah, sekarang apa sih sebenarnya perbedaan dari jarak dan perpindahan itu sendiri? Agar lebih mudah dipahami, Ibu langsungkan dengan contoh persoalan. Nah, di papan sudah Ibu berikan satu permasalahan, misalnya ada orang mau pergi, dia melintasi titik A, kemudian dari titik A dia ke titik B, kemudian ke titik C, kemudian kembali lagi ke titik B. Jadi lintasannya dia itu adalah dari A, B, C, B. Nah, di sana kalian disuruh menghitung jarak dan perpindahannya. Nah, untuk jarak sendiri, untuk ini ya, kita menghitung jarak dari A ke B, ke C, ke B lagi. Nah, di sini sedangkan jarak masing-masing A ke B-nya 4. Kalian tinggal jumlahkan saja. Kemudian B ke C 4. Kemudian C ke B jaraknya 4 juga. Sehingga kalian tinggal tambahkan aja, jadi dia 12 meter untuk jaraknya. Sudah anak-anak ya. Kemudian untuk perpindahannya, bagaimana cara kita mencari perpindahannya, apakah sama? Nah, untuk perpindahan itu perlu kalian ketahui bahwa cara menghitung perpindahan itu adalah kalian harus mencari titik awal dan titik akhirnya atau titik dia berhentinya di mana. Itulah yang disebut dengan perpindahan. Jadi perpindahannya dia itu adalah dia akan berangkat dari titik A. Ya, kemudian dia berakhirnya di mana? Ya, dia kan berangkatnya dari A. Kemudian dia berakhirnya di mana? Kan dia terakhirnya ke B. Nah, dari A ke B itu jaraknya berapa? Ya, dari A ke B ini jaraknya berapa? Inilah yang disebut dengan perpindahan. Nah, di sini berarti dia A ke B kan 4 meter. Jadi perpindahannya itu 4 meter. Nah, berbeda ya, jadi antara jarak dan perpindahan. Ya, jadi jaraknya itu 12 meter, kemudian perpindahannya itu 4 meter. Nah, sampai di sana paham anak-anak ya? Nanti ada kok kalau nilai dari jarak dan perpindahan itu sama ada ya. Jadi kita tinggal satu-satu dulu. Jadi yang pertama yang seperti ini ya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua misalnya lintasannya seperti ini. Ada dia melintasi dari A menuju B menuju C dengan lintasan seperti ini. Ya, jadi dia dari A menuju B kemudian menuju C. Jarak dari A ke B itu 4 meter, B ke C itu 3 meter. Nah, ini lintasannya ya. Jadi dia dari A menuju B menuju C, kemudian titik akhirnya itu berarti dia di C, titik awalnya itu di A. Nah, bagaimana cara kita menentukan jarak dan perpindahan? Nah, kalau untuk jarak, untuk menentukan jarak itu sama. Jadi kalian tinggal jumlahkan saja ya. Jadi untuk jarak A, B, C itu tinggal ditambahkan saja. 4 ditambah 3 sama dengan 7 meter. Nah, bagaimana kalau menentukan perpindahannya? Nah, untuk perpindahan ya, untuk perpindahan itu tidak seperti yang di atas ini. Kalau ini kan dia
lintasannya lurus seperti ini ya. Kalau untuk yang seperti ini kalian harus karena dia berbentuk segitiga, berarti kan ditarik garis gini ya. Jadi A dan C, dia mulai dari A kemudian berakhir di C. Nah, inilah yang disebut dengan perpindahannya. Berapa perpindahannya? Ini sebut saja X ya perpindahannya. Jadi perpindahannya itu kita harus cari dengan rumus. Nah, X-nya ini ya, X sama dengan, nah kalau dalam matematika kan disebut dengan rumus Pitagoras ya, dimana rumus mencari X-nya ini AB kuadrat akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Atau langsung aja ya, 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 kali 4 16 ditambah 9. 16 ditambah 9 berapa? Ya, akar 25. Akar 25 5. Ya, jadi jaraknya adalah 5 meter. Jadi dari titik awalnya A ke titik C-nya itu perpindahannya adalah sebanyak 5 meter. Untuk jaraknya 7, kalau untuk perpindahannya 5 meter. Nah, ini untuk yang nomor 2. Kemudian kita lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, untuk yang nomor 3 ada gambar seperti ini lintasannya ya. Jadi ada lintasan A, B, C, D, A ya. Jadi titik awalnya dari A berangkat ke B, ke C, ke D dan kembali ke A. Berarti dia titik awalnya di A, titik akhirnya di A dengan panjang A ke B-nya 2 meter, B ke C-nya 4 meter, C ke D-nya 2 meter, dan D ke A-nya 4 meter. Nah, lintasannya ini disebut lintasan persegi panjang ya. Nah, di sini disuruh kalian menghitung jarak dari A, B, C, D, A. Ya, itu lintasannya. Kemudian disuruh menghitung perpindahannya juga. Nah, untuk jarak itu sama saja ya, kalian tinggal tambahkan saja. Dari A ke B kan 2, kemudian dari B ke C kan 4, kemudian dari C ke D kan 2 juga, dan dari D ke A 4. Kalian tinggal tambahkan saja, 2 ditambah 4 6, ditambah 2 8, ditambah 4 12 ya. Jadi untuk jaraknya itu adalah 12 meter. Nah, bagaimana untuk perpindahannya sendiri ya? Jadi seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan, bahwa dia bermula atau mulai dari titik A dan berakhir di tengah tanahnya ya, berakhirnya di A juga. Jadi untuk perpindahannya sendiri, nah ini perpindahannya berarti dia kan kembali ke titik awal, sehingga perpindahannya itu adalah 0 ya, 0 meter. Jadi dia perpindahannya 0 meter. Paham anak-anak ya? Jadi dia titik awalnya di A, kembalinya ke titik A ya, dimulai dari titik A kembali ke A. Jadi perpindahannya 0. Nah, untuk contoh berikutnya yang nomor 4. Nah, untuk contoh berikutnya atau contoh yang terakhir, tadi sudah di awal sekali Ibu sudah sempat bahas jarak dan perpindahan itu bisa saja dia nilainya sama ya. Jadi contohnya itu seperti yang sekarang yang nomor 4, dimana Ibu punya contoh misalnya seseorang itu berangkat dari titik A ke titik B, jaraknya itu adalah 10 meter dengan lintasan yang lurus ya. Jadi dia dari titik A ke titik B menempuh jarak 10 meter. Otomatis kalau untuk jaraknya berarti jaraknya kan 10 meter ya. Nah, untuk perpindahannya titik awalnya tadi kan, kalau untuk perpindahan dari titik awal ke titik akhir, titik awalnya A, titik akhirnya B, jaraknya berapa? Jaraknya kan 10 ya. Jadi jarak dan perpindahan itu nilainya sama ketika lintasannya seperti ini ya. Jadi kapan dia bernilai sama seperti ini anak-anak ya. Nah, ini materi yang pertama kita dalam gerak lurus, yaitu
jarak dan perpindahan. Nanti kita lanjutkan ke video berikutnya. Nah anak-anak, sekarang kita lanjut ke poin gerak lurus yang kedua, yaitu tentang kelajuan dan kecepatan. Kalau di yang pertama tadi sudah kita bahas tentang jarak dan perpindahan. Sekarang kita lanjut tentang poin yang kedua, kelajuan dan kecepatan, atau disimbolkan keduanya itu dengan huruf V atau velocity ya, simbolnya V. Nah, untuk kelajuan dan kecepatan, untuk rumusnya masing-masing. Kalau untuk kelajuan itu dirumuskan dengan jarak per waktu, atau biasanya jarak singkat S per T ya, S per T. Kemudian untuk kecepatannya itu dirumuskan dengan perpindahan per waktu atau delta ya, delta S per delta T. Delta S itu S2 dikurangi S1 atau titik akhir dikurangi perpindahan awal, akhir dikurangi perpindahan awal per waktu akhir dikurangi waktu awal. Ya, itu untuk perumusannya. Ya, jadi kalau untuk kelajuan dan kecepatan jelas sudah berbeda dari segi perumusannya. Ya, kita lanjut ke contoh. Untuk contoh yang pertama, misalnya ada lintasan seperti ini, titik A, B, C, D. Ya, jadi untuk jaraknya dari A ke B itu 10 meter, dari B ke C itu 12 meter, dari C ke D itu 4 meter. Kemudian untuk waktunya, T-nya di sini, T1-nya 5 sekon, T2-nya 6 sekon, dan yang terakhir T3-nya 2 sekon. Ya. Jadi di sini kita menghitung hitunglah kelajuan dan kecepatan. Nah, untuk kelajuan dan kecepatannya kan kalau seperti ini gampang ya. Jadi untuk kelajuan yang pertama ya, untuk kelajuan itu kalian tinggal masukkan saja rumusnya ya, karena dia S-nya ada, ini disebut S1, S2, S3 ya. Jadi S1 ditambah S2 ditambah S3 per T1 ditambah T2 ditambah T3 ya, dimasukkan nilainya ya. T1-nya S1-nya 10 ditambah 12 ditambah 4 per 5 ditambah 6 ditambah 2. Ya, 5 ditambah 6 ditambah 2 berapa? Ya, 26 per 13. 26 per 13 berapa? Ya, 2 meter per sekon. Ya, ini untuk kelajuannya. Kemudian untuk kecepatannya, itu langsung aja ya, S-nya yang pakai yang ini ya. S-nya itu 26,
per T-nya 13 sama dengan 2 meter per second. Ya, jadi untuk kelajuan dan kecepatannya itu bernilai sama, yaitu sama-sama 2 meter per second. Nah, kenapa keduanya ini bisa hasilnya sama? Kenapa antara kelajuan dan kecepatannya itu sama? Nah, di sini kalian lihat kembali di mana lintasannya itu kalian sudah lihat ya, dia itu lintasannya lurus atau dia arahnya itu sama, jadi tidak berubah ya. Jadi karena dia arahnya sama, sehingga untuk kecepatan dan kelajuan nilainya sama-sama 2 meter per second. Oke, kita lanjut ke contoh 2. Untuk contoh 2, kalian bisa lihat di papan di mana lintasannya seperti ini ya. Jadi dari titik A ke titik B itu jaraknya 10 meter, dia menempuhnya dalam waktu 2 sekon. Kemudian dari titik B ke titik C dengan lintasan 10 meter, dia juga menempuhnya dalam waktu 2 sekon. Cuman dia untuk arahnya dia berbeda dengan contoh yang pertama, anak-anak ya. Jadi di sini sama, kalian disuruh menghitung kelajuan dan kecepatannya. Nah, untuk kelajuannya sendiri, untuk kelajuannya kalian rumuskan S seperti dipakai ya, dimana untuk S-nya itu kalian tinggal tambahkan dari A ke B itu kan 10, B ke C kan 10, berarti 20 per T-nya kan ada yang A ke B 2, B ke C 2, jadi kan tinggal ditambahkan ya, jadi 4. Jadi untuk kelajuannya itu sama dengan 5 meter per second. Itu untuk kelajuan. Nah, kemudian untuk kecepatan. Bagaimana cara kita menghitung kecepatannya? Dimana kecepatan itu kan dirumuskan dengan perpindahan per waktu. Ya, perpindahan per waktu. Nah, kalian harus mencari dulu nilai dari perpindahan ya, kalian harus mencari perpindahannya dulu seperti yang sudah yang di video pertama itu. Kalian untuk kalau perpindahan itu kan dilihat dari titik awal dan titik akhir. Dia berawal dari titik A, berakhirnya di titik C, sehingga inilah yang disebut perpindahan. Untuk mencari perpindahan berarti kan X sama dengan akar 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat ya. Ini sudah ingat ya, Ibu ulang kembali. Jadi akar 10 kan 100 ditambah akar 10 kan 100 ya, sama dengan akar 200. Akar 200 itu 2 dikali 100 sama dengan ya, sama dengan 10 akar 2 meter ya. Jadi untuk perpindahannya itu adalah 10 akar 2 per waktunya ya. Kalau untuk waktu sama saja ya, jadi kalian tinggal tambahkan dari A ke B 2 sekon, B ke C 2 sekon, berarti 4 waktunya. 10 dibagi 4 sekon kuadrat ya. Jadi hasilnya adalah kalau untuk kelajuannya 5 meter per second, ini nggak C kuadrat ya. Kemudian kecepatannya itu adalah 2,5 akar 2 meter per second. Itu untuk yang contoh 2. Oke anak-anak, kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu contoh yang ketiga, dimana untuk contoh yang ketiga ini sedikit berbeda ya. Jadi benda berada pada posisi X sama dengan 2T plus 2 meter posisinya
ya. Kemudian kalian disuruh menghitung kecepatan benda itu pada T 0 second dan T 2 second. Nah, untuk yang ini ya, jadi kenapa T-nya itu ada 0 dan ada 2? Nanti kita bahas ya. Jadi pertama kalian harus mencari nilai X itu pada T-nya 0 dan T-nya 0, berarti ini diganti T yang di sini ya, jadi diganti dengan 0. Kemudian kalau T-nya dengan 2 second, nanti T-nya diganti dengan 2. Oke, kita cari dulu yang pertama, yaitu posisinya ya. Ya, jadi T sama dengan 0, maka X sama dengan 2T plus 2. Diganti ya, 2 dikali 0 ditambah 2. 2 dikali 0 kan 0 ditambah 2, 2. Jadi hasilnya adalah 2 meter X nya ya. Kemudian untuk X yang pertama. Untuk X yang kedua, pada T sama dengan 2 second, maka X2 nya sama dengan 2T plus 2. Ganti T nya ya, nilai T nya diganti di sini, berarti 2 dikali 2 ditambah 2, 4 ditambah 2, saya langsungkan ya, jadi 6 meter. Nah, nilai X1 dan X2 nya sudah dapat, yaitu nilainya X1 nya 2, X2 nya 6. Kemudian untuk T1 T2 kan sudah diketahui nilainya ya. Jadi kalian menggunakan rumus yang kecepatan itu perpindahan per waktu atau delta S per delta T. Nah, yang ini ya, yang ditanyakan kecepatan saja. Maka kecepatan sama dengan delta S per delta T S2, atau ini karena X ya, saya pakai X. Boleh kok diganti kalau simbol itu nggak apa-apa diganti, yang penting tidak yang penting artinya sama ya. X2 dikurangi X1 per T2 dikurangi T1. Ya, jadi X2 nya itu ini ya, 6 dikurangi 2 per T2 nya 2, T1 nya 0, 4 per 2 sama dengan 2 meter per second. Ya, jadi itulah hasilnya ya. Jadi hasilnya 2 meter per second. Ini dengan menggunakan rumus yang menggunakan delta itu ya, anak ya. Nah, inilah perbedaan kelajuan dan kecepatannya anak-anak ya. Jadi sudah Ibu berikan 3 contohnya. Semoga mudah dipahami dan mudah dimengerti. Selamat belajar. Terima kasih anak-anak. Nanti kita ketemu di video berikutnya, yaitu tentang poin yang ketiga, yaitu mengenai percepatan.